hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang online, dan meskipun dengan berbagai keterbatasan ini tidak menyulutkan kita untuk tidak mengurangi kita untuk senantiasa termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini baru perdana ya membahas mengenai ekonomi Islam, maka yang namanya perdana biasanya kita membahas yang mendasar ya. Pembahasan mendasar itu sangat penting sebab ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan berikutnya. Pembahasan mengenai masalah ekonomi ini memang tidak ada habisnya ya. Karena memang ini realitas yang selalu kita hadapi, dan saat ini, apalagi saat ini ya, yang kita ada dalam kondisi pandemi di mana ekonomi hampir seluruh dunia itu, berbagai negara di dunia itu mengalami resesi. Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi seluruh ekonom, sebegitu dahsyatnya virus ini sampai melumpuhkan sendi-sendi ekonomi kehidupan di negara. Bahkan ini juga harus jadi pertanyaan juga besar ya, mengapa begitu rapuhnya ya ekonomi yang ada di negara ini tatkala menghadapi wabah seperti ini ya, dengan cepat terjadi resesi. Bahkan negara-negara maju pun juga tidak ketinggalan juga mengalami kondisi yang serupa ya. Nah, saat ini kalau kita cermati memang pembahasan ekonomi ini sungguh menarik ya. Apalagi Islam hadir untuk memberikan solusi dan sudah banyak pembahasan mengenai ekonomi Islam. Namun sebelum jauh ke situ, maka kita harus melihat terlebih dahulu pandangan mendasarnya ya, tentang ekonomi. Pandangan mendasar ini penting ya, supaya kita tahu pandangan-pandangan berikutnya atau kebijakan-kebijakan berikutnya yang nanti akan diambil. Sehingga kita paham kenapa kebijakannya seperti ini, kenapa seperti itu, karena berangkat dari pandangan yang mendasar tadi. Nah, kalau kita pernah ya mengenyam pendidikan di sekolah SMP ya ataupun SMA, dahulu kita pernah mendengar ya bagaimana masalah ekonomi itu bertumpu pada kelangkaan. Ya, adanya kelangkaan. Kenapa disebut kelangkaan? Karena kebutuhan itu bersifat tidak terbatas ya. Sementara alat pemuasnya itu terbatas. Nah, ini memang pandangan ekonomi kapitalistik seperti itu. Ya. Jadi problem menurut mereka itu adalah masalah kelangkaan, di mana kebutuhan-kebutuhannya itu bersifat tidak terbatas atau yang disebut dengan needs ya. Sementara alat pemuasnya itu bersifat terbatas. Nah, apa yang dimaksud kebutuhan menurut mereka dan apa yang dimaksud dengan alat pemuas menurut mereka, maka kebutuhan menurut mereka itu hanya kebutuhan yang bersifat material. Ya, jadi yang dimaksud kebutuhan menurut mereka itu adalah kebutuhan yang bersifat material. Bersifat material itu bisa diindra dan dirasakan sekaligus. Ya, contoh misalkan kebutuhan akan makanan, gitu kan, kebutuhan akan pakaian, atau juga kebutuhan akan minuman, rumah, dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan yang bersifat material yang bisa diindra dan dirasakan. Atau juga kebutuhan yang bersifat material hanya bisa dirasakan saja, tidak bisa diindra. Contohnya adalah layanan dokter, ya, terus
guru, ya, dan sejenisnya. Ya. Pelayanan dokter termasuk dukun kali ya. Termasuk dukun ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, kenapa? Nah, jadi itu kebutuhan menurut mereka. Nah, mereka tidak melihat kebutuhan di luar itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan, gitu ya. Jadi kebutuhan akan spiritual itu dianggap bukan sebuah kebutuhan, tidak dihitung dalam kebutuhan yang mereka definisikan. Nah, padahal kan jelas bahwasannya kalau kita lihat kebutuhan itu kan sebenarnya tidak hanya kebutuhan material seperti yang mereka definisikan, tapi juga kebutuhan akan rasa bangga, ya, kemudian juga rasa spiritual, itu sebenarnya semua mencakup dalam kebutuhan. Tetapi aspek itu tidak pernah diperhatikan dan tidak dihitung sebagai sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita lihat manusia itu kan memiliki potensi kehidupan yang berupa hajatun udhawiyah, yang berupa kebutuhan jasmani, atau juga ghoriza, gitu. Yang kedua-duanya pada hakikatnya juga sama-sama menuntut untuk dipenuhi. Ya, yang dua-duanya sama-sama untuk menuntut dipenuhi. Ya, meskipun yang satu wajib, ya kalau tidak berbahaya akan menyebabkan kepada kematian. Yang satu itu kalaupun tidak dipenuhi, ya hanya menimbulkan keresahan. Tetapi dua-duanya sama-sama juga menuntut untuk dipenuhi. Nah, dari situ akan muncul yang namanya kebutuhan yang juga yang menuntut untuk dipenuhi. Nah, adapun kapitalis itu hanya memandang kebutuhan itu hanya sebatas bersifat material. Sedangkan yang bersifat non fisik, ya seperti yang tadi saya bilang, rasa bangga atau kemudian akan spiritual itu tidak diperhitungkan dalam definisi kebutuhan menurut mereka. Itu yang terkait dengan masalah kebutuhan. Sedangkan ya, alat pemuas itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ya. Kalau kebutuhannya itu adalah sesuatu yang diindra dan dirasakan, maka yaitu berarti barang. Sedangkan yang bisa dirasakan saja, ya berarti itu adalah jasa. Gitu. Namun, barang dan jasa yang bisa dijadikan sebagai alat pemuas, gitu ya. Barang dan jasa yang bisa dijadikan alat pemuas dalam pandangan mereka itu adalah tatkala barang dan jasa itu memiliki kegunaan. Jadi barang dan jasa yang memiliki kegunaan atau manfaat, maka dia disebut sebagai alat pemuas. Nah, ini nanti kaitannya dengan, jadi dari sini kita bisa memahami kenapa kok ini dibolehkan, kenapa itu kok dilarang, kenapa ini kok dibiarkan, gitu ya. Sekalipun menurut kita merusak, ya, tapi karena itu memiliki kegunaan, ya maka itu termasuk definisi alat pemuas. Ya, termasuk definisi dari alat pemuas. Nah, kita tahu kegunaan itu kan bersifat personal, ya. Kegunaan suatu barang itu kan bersifat personal. Ya bisa jadi dari sisi orang satu itu berguna, tetapi di sisi orang lain kan tidak berguna, gitu ya. Nah, maka sepanjang barang itu ada yang menggunakan, maka barang atau jasa itu termasuk alat pemuas. Itu prinsipnya. Jadi sepanjang barang dan jasa itu ada yang memanfaatkan, maka atau ada yang menggunakan, maka barang atau jasa itu disebut alat pemuas. Itu definisinya. Ya. Jadi nanti ini kaitannya kan nanti dengan kenapa kok barang-barang ini boleh dilegalkan? Karena memang sepanjang masih ada orang yang kemudian bisa memuas atau bisa memanfaatkan barang tersebut atau jasa tersebut, maka barang dan jasa itu terkategori alat pemuasnya yang harus diproduksi. Nah, Gitu. Nah, itulah gambaran sekilas mengenai
problem ekonomi dalam sistem kapitalis. Karena itu, ya, karena terkait dengan namanya kelangkaan, maka ewenefila rahimakumullah, supaya tidak langka, sederhananya kan seperti itu ya. Alat pemuas tadi harus senantiasa diproduksi. Nah, jadi supaya supaya mengurangi paling tidak ya adanya kelangkaan tadi, maka barang dan jasa tadi ya sebagai alat pemuas itu harus diproduksi. Nah, supaya paling tidak kelangkaan itu bisa diminimalisir. Dari sini maka problem utama dari atau dalam pandangan sistem kapitalis itu adalah produksi. Jadi yang menjadi sehingga pusat perhatian mereka itu pada produksi barang dan jasa. Nah, ini implikasinya adalah mengukur kesejahteraan dari sebuah negara, yaitu diukur dari produksi yang kita kenal dengan produk domestik bruto maupun gross GDP ya, gross domestik bruto ya, ataupun GNP ya. Nah, jadi itu problem utama dalam pandangan sistem kapitalis mengenai ekonomi. Gitu. Adapun masalah distribusi itu merupakan bab yang sesuatu yang include dari problem produksi tadi. Jadi dalam pandangan kapitalis itu produksi dan distribusi itu adalah pembahasan yang sama. Ya, bahkan distribusi itu merupakan bagian dari pembahasan mengenai masalah produksi tadi. Gitu. Sehingga masalah produksi dan masalah distribusi ini adalah sebuah masalah yang menjadi satu kesatuan ya. Jadi tidak dipisahkan. Nah, itu pandangan mereka mengenai ekonomi. Ya. Ini dalam pandangan mereka. Nah, maka bagi mereka ya, untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah dengan meningkatkan produksi tadi, ya, baik barang maupun jasa. Jadi semua diarahkan untuk ke situ. Ya. Produksi barang maupun jasa yang menjadi alat pemuas ya, bagi kebutuhan-kebutuhan tadi. Jadi sepanjang barang dan jasa itu memang dibutuhkan, maka itu harus senantiasa diproduksi. Ya. Satu diproduksi dan dan dihasilkan jika itu adalah satu jasa. Nah, supaya problem kelangkaan tadi itu bisa diminimalisir ya. Itu bisa diminimalisir. Nah, makanya itulah yang kemudian menjadi indikator dari kemakmuran sebuah negara. Oke. Nah, ini memang tentu berbeda dengan pandangan Islam. Ya. Sebab begini, sebelum kita melangkah tentang problem melangkah tentang pandangan Islam, maka kita harus lihat fakta mengenai ekonomi. Jadi ekonomi itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau bicara ekonomi, seharusnya harus dibedakan ya, antara ilmu ekonomi dan juga tentang sistem ekonomi. Nah, ekonomi sebenarnya, gitu ya, perlu dibedakan antara ilmu dan sistem. Kenapa perlu dibedakan itu? Karena memang dua-duanya adalah hal yang berbeda. Dua-duanya adalah hal yang berbeda. Nah, jadi tidak boleh dicampur adukan.
kesalahan sistem kapitalis itu adalah mencampur adukan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Itu kesalahan mereka. Nah, sebab ilmu dan sistem itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kalau ilmu ekonomi itu tentu dia adalah sebuah sains ya, atau sains murni ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan masalah tidak ada hubungannya masalah dengan pandangan hidup. Nah, adapun sistem ekonomi tentu ini berkaitan dengan pandangan hidup. Sederhananya begini. Ilmu ekonomi itu ilmu tentang bagaimana meningkatkan produksi. Sedangkan sistem ekonomi itu adalah satu mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara mendistribusikan kekayaan. Gitu. Sederhananya seperti itu. Ya, untuk membedakan mana ilmu ekonomi dan mana sistem ekonomi. Jadi kalau kemudian pandangan kapitalis tadi ya, meningkatkan produksi, itu sebenarnya masalah ilmu ekonomi, gitu. Bukan masalah ekonomi yang sebenarnya. Jadi itu hanya masalah ilmu ekonomi. Nah, saya katakan tadi mereka mencampur adukan itu seolah-olah masalah ilmu ekonomi itu adalah sama dengan masalah sistem ekonomi. Padahal itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan bagaimana cara meningkatkan produksi, itu kan masalah ilmu ekonomi. Misalkan nih, bagaimana supaya produksi sepeda motor yang awalnya sehari bisa jadi 10 motor, lalu dipercepat, ditingkatkan menjadi 20 motor. Itu masalah ilmu ekonomi. Atau ayam misalkan, ternak ayam yang biasanya baru panen itu ayam kampung 9 bulan, ya, bagaimana supaya bisa jadi 8 bulan atau dipersingkat jadi 7 bulan misalnya. Atau bagaimana setahun tuh bisa produksi sampai 100 ekor ayam yang awalnya cuma bisa 70 ekor ayam. Nah, itu berkaitan dengan masalah ilmu ekonomi. Dan apapun itu ya, segala barang dan jasa intinya bagaimana meningkatkan jumlah produksi itu masuk kategori ilmu ekonomi. Dan itu adalah masuk kategori sains ya. Di mana kalau masalah sains tentu Islam memiliki pandangan bahwa itu hukumnya boleh dan Islam mendorong untuk meningkatkan sains tadi. Adapun mengenai sistem ekonomi ini berarti terkait dengan mengatur kekayaan tadi. Ya. Artinya mengatur bagaimana distribusi kekayaan tadi. Nah itu kalau berkaitan dengan masalah sistem ekonomi. Nah, oleh karena itu Islam memandang bahwa yang diatur oleh Islam itu hanyalah yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Ya. Kalau ilmu ekonomi, Islam mengatur hanya mendorong manusia itu ya, untuk tadi ya, produktif ya, untuk produktif sepanjang itu adalah perkara yang dihalalkan. Dan Islam tidak mengatur itu. Ya. Makanya kan kalau kita lihat di dalam, karena itu termasuk sains. Ya. Makanya ketika kita tahu hadis itu yang terkait dengan penyerbukan korma, ya, di mana Rasulullah pernah dari jalur Aisyah dan Anas radhiyallahu an terkait dengan penyerbukan korma, beliau bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, dalam konteks ini adalah terkait dengan ilmu ekonomi, bukan terkait dengan sistem ekonomi. Karena kalau terkait sistem ekonomi itu tentu ini berkaitan dengan pandangan hidup yang itu juga diatur oleh
Islam. Nah, untuk itu ya, Islam mengatur mengenai sistem ekonomi. Islam mengatur mengenai sistem ekonomi yang tentunya berbeda dengan pandangan ekonomi dalam versi kapitalis. Nah, itu pandangan yang mendasar. Pandangan yang mendasar mengenai dan sekaligus kritik terhadap pandangan kapitalis. Nah, bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, Islam memiliki pandangan yang berbeda. Islam memiliki pandangan yang berbeda. Kalau tadi terkait dengan masalah problem utama adalah kelangkaan, maka di dalam Islam tentu masalahnya bukan pada kelangkaan. Problemnya itu adalah pada bagaimana mendistribusikan kekayaan itu. Nah, sehingga ya, dalam Islam itu problema utama dari ekonomi itu adalah masalah distribusi kekayaan. Jadi kalau berbicara ekonomi, maka berbicara masalah distribusi kekayaan. Makanya kalau membahas masalah ekonomi, Islam itu membahas bagaimana cara memperoleh kekayaan, terus bagaimana mengelola kekayaan, lalu bagaimana kemudian mendistribusikan kekayaan itu di tengah-tengah mereka. Itu pembahasan ekonomi dalam pandangan Islam. Itu pembahasan ekonomi dalam pandangan Islam. Jadi secara umum, ya, kaidah ekonomi atau hukum-hukum tentang ekonomi di dalam Islam itu pasti seputar 3 aspek itu. Jadi bagaimana tadi memperoleh kekayaan, ya, terus bagaimana untuk mengelola kekayaan, dan kemudian bagaimana mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itulah pandangan yang mendasar mengenai ekonomi di dalam pandangan Islam. Tentu ini berbeda sama sekali dengan kapitalis. Nah, di mana di dalam Islam itu antara kekayaan ya, dengan perolehan kekayaan itu adalah hal yang berbeda. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu hal, lalu bagaimana cara memperoleh kekayaan itu adalah hal yang lain. Islam tidak terus campur dalam hal kekayaan tadi, maksudnya dalam hal ilmu ekonomi tadi. Ya, Islam tidak ikut campur dalam masalah itu. Tapi yang diatur oleh Islam itu adalah bagaimana tadi cara memperoleh atau pemanfaatan dari kekayaan itu. Pemanfaatan dari kekayaan itu. Ya, sehingga misalkan Homer, ya Islam mengatur bahwa itu adalah pemanfaatan terhadap kekayaan yang dilarang. Ya. Termasuk juga misalkan pemanfaatan jasa, misalkan yang ada juga yang dilarang. Ya, misalkan pemanfaatan seperti pelacuran, yaitu tentu dilarang. Ya, berbeda tentu dengan sistem kapitalis yang itu juga dianggap sebagai sebuah alat pemuas. Ya, itu dianggap sebagai alat pemuas. Homer tadi dianggap sebagai alat pemuas, sehingga itu juga perlu untuk diproduksi untuk mengurangi kelangkaan tadi. Termasuk juga jasa-jasa pelacuran dan seterusnya itu termasuk alat pemuas ya, yang berupa jasa yang perlu juga diproduksi. Bahkan kalau perlu diimpor. Bahkan kalau bisa produksi sendiri ya produksi sendiri kan begitu. Nah, dari sinilah terlihat sangat jelas perbedaan antara ya, pandangan ekonomi kapitalistik dengan pandangan ekonomi dalam pandangan Islam. Nah, tadi dari problem yang mendasar itu, ya, maka kaidah ekonomi di dalam Islam, ya, saya ulangi lagi, kaidah ekonomi dalam pandangan Islam itu adalah bagaimana cara memperoleh harta, kekayaan tadi, ya. Lalu bagaimana mengelola kekayaan tadi, dan kemudian bagaimana mendistribusikan kekayaan tadi. Nah, itu ada tiga aspek itu yang kemudian dibahas di dalam ekonomi Islam.
Makanya hukum-hukum Islam mengenai ekonomi itu pasti terkait dengan 3 aspek itu. Ya, bagaimana memperoleh kekayaan, bagaimana mengelola kekayaan, lalu bagaimana kemudian mendistribusikan kekayaan. Nah, sederhananya bagaimana memperoleh kekayaan, Islam telah mengatur dalam sebab-sebab kepemilikan. Islam telah mengatur dalam sebab-sebab kepemilikan. Mana yang kemudian sebab-sebab kepemilikan itu apa yang menjadi sebab-sebab dari sebuah kepemilikan. Artinya kita memiliki barang itu kan karena ada sebabnya. Ya, bisa hadiah ya, ataupun yang lainnya. Itu termasuk sebab-sebab seseorang memiliki barang atau sebuah kepemilikan. Itu terlihat dari situ. Lalu bagaimana kemudian mengelola kekayaan. Nah, itu juga terlihat dari misalnya terkait dengan pengelolaan harta milik umum ya, dan juga pengelolaan harta milik negara. Di mana Islam telah menjelaskan mana yang kemudian bagaimana cara mengelola milik umum dan bagaimana juga cara mengelola milik negara. Misalkan kepemilikan umum itu kan tidak boleh dikelola oleh individu ya, atau diserahkan kepada individu ya. Lalu poin yang ketiga, bagaimana cara mendistribusikan kekayaan. Secara umum Islam juga telah menjelaskan bahwa kekayaan itu jangan sampai berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, jadi bagaimana supaya harta itu tidak hanya berputar di orang-orang tertentu, dalam hal ini adalah orang-orang yang kaya saja. Nah, itu. Nah, makanya semua derivasi hukum-hukum itu telah dijelaskan secara rinci di dalam hukum-hukum mengenai ekonomi dalam pandangan Islam. Nah, inilah tentu ada yang apa namanya, tentu kita lihat ya, bahwa memang terlihat berbeda sekali ya, ekonomi dalam pandangan Islam dengan ekonomi dalam pandangan kapitalis. Meskipun demikian, bukan berarti ketika Islam tidak mengatur mengenai saya ini lagi ya. Meskipun demikian, meskipun sekalipun Islam itu tidak mengatur mengenai ilmu ekonomi tadi, ya bukan berarti tidak memperhatikan. Gitu ya. Sebab begini, di dalam Islam itu ada perintah ya, terhadap setiap individu, terutama yang laki-laki, ya, untuk produktif, ya, untuk bekerja, ya, untuk mencari maisha, ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan diri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan keluarga. Nah, di sini Islam tidak menjelaskan, ya, bukan tidak menjelaskan. Di sini Islam menjelaskan bagaimana dorongan manusia itu dan apa saja pekerjaan yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang. Nah, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan itu, disitulah Islam mendorong setiap orang, terutama yang laki-laki, ya, untuk bisa memberikan atau melakukan satu hal yang menghasilkan atau produktif, gitu ya, atau yang produktif, ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dia dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya, dia mau produksi apapun itu sepanjang itu halal, itu justru didorong oleh Islam, dan Islam sangat mendorongnya karena itu juga merupakan bagian dari kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Nah, dari sini maka seluruh kebijakan ya di dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga seluruh kebijakan di dalam sistem ekonomi Islam ini tentu akan berbeda. Nah, rinciannya tentu tidak akan dibahas pada kesempatan sore ini, tapi mungkin nanti akan dibahas di kajian-kajian berikutnya. Nah, itu. Sehingga ukuran kemakmuran sebuah negara itu ya
dalam pandangan Islam dengan pandangan ekonomi kapitalis itu berbeda. Kalau dalam kapitalis itu kan diukur dari besarnya atau tingginya produksi barang dan jasa. Ya. Tentu berbeda dengan Islam. Ya. Islam tujuan dari ekonomi itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok per individu, gitu ya, dan juga memungkinkan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder ataupun tersiernya. Jadi target yang ingin dicapai dari proses distribusi kekayaan di dalam Islam itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok per individu, ya, dan juga memungkinkan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dengan kata lain, ya, kalau kita membandingkan, ya, sederhananya itu kalau dalam sistem kapitalis, ya, tatkala GNP atau GDP-nya itu tinggi, maka itu adalah menjadi indikator kemakmuran sebuah negara. Berbeda dengan Islam, tatkala kebutuhan pokok per individunya itu terpenuhi, ya, kebutuhan pokoknya tadi, ya, maka itulah yang menjadi tujuan dari ekonomi dalam pandangan Islam, tanpa memperhatikan, ya kan, apakah GDP-nya rendah atau produksi barang dan jasanya rendah ataupun tinggi, karena itu tidak diperhatikan oleh Islam. Gitu. Sebab sekalipun GNP atau GDP-nya tinggi, ya, tinggi banget, tetapi kalau masih banyak yang belum terpenuhinya kebutuhan pokoknya, nah itu masih problem dalam pandangan Islam. Itu masih problem, sebenarnya kan gitu, itu problem sekali. Karena dengan begitu maka akan terlihat adanya kesenjangan yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, itu menunjukkan bahwa kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu saja. Sebaliknya dalam pandangan Islam, ya, sekalipun GDP-nya atau GNP-nya rendah misalkan, tapi kalau kebutuhan pokok per individu itu sudah terpenuhi, ya, maka tentu itu bukan menjadi sebuah problem. Atau sebaliknya, tatkala GNP atau GDP-nya itu tinggi, tapi masih banyak, ya, rakyatnya yang kebutuhan pokoknya itu belum terpenuhi, maka itu sebenarnya masih menjadi problem dalam pandangan Islam. Nah, jadi dari sini terlihat sangat nyata, ya, bagaimana perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, sampai di sini terlebih dahulu. Ya. Nah, kita akan lebih banyak berdiskusi. Ya. Kita akan lebih banyak berdiskusi, ya, supaya nanti bisa dua arah. Siap, Ustaz. Sudah ada yang bertanya, Ustaz? Mau kita langsung saja mulai, Ustaz Dawam? Boleh, Ustaz. Siap. Insyaallah. Ini dari Ustaz Wayan. Oke. Pandangan kapitalis terhadap barang maupun jasa diperlihatkan sebuah tubuh adalah tubuh yang tubuhnya adalah pasar bebas, darahnya adalah uang kertas, jantungnya adalah perbankan, dan pasar modal, pompa jantungnya adalah suku bunga. Bagaimana gambaran kalau ekonomi Islam dan ekonomi komunis, Ustaz? Gambaran tubuhnya seperti apa, Ustaz? Jantung, darah, dan pompanya. Ekonomi Islam dan ekonomi sosialis atau komunis. Ya. Ini saya nggak tahu nih analoginya dari mana nih, jantung, darah, dan pompa. Gitu. Ya, ini mungkin dari Ustaz Wicondro nih, Ustaz. Harusnya tanyanya ke sana ya. Tetapi begini, ya, ini memang benar ya. Jadi pasar bebas, ya, lalu uang kertas dan juga perbankan dan pasar modal itu masih terkait dengan problem ekonomi mereka, gitu ya. Sebab begini, karena tadi ya dalam pandangan mereka bahwa menjadi problem itu adalah produksi, nah maka
ya ini sebebas-bebasnya ya, pasar itu berlangsung ya. Jadi gitu. Jadi sebab kan tatkala produksinya banyak, tentu dia butuh pasar. Gitu ya. Produksinya banyak, tentu dia butuh pasar. Tanpa kebebasan pasar, ya tentu ini akan menyulitkan untuk produksi. Sehingga pasar itu harus dibuka selebar-lebarnya dan sebebas-bebasnya. Ya. Karena di situ adalah terkait dengan problem utama mereka terkait dengan masalah produksi. Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan apa nih? Perbankan dan pasar modal. Untuk bisa berproduksi tentu membutuhkan modal. Itu. Maka akses permodalan itu harus dimudahkan. Ya. Terutama mereka yang mampu untuk melakukan produksi dengan skala yang besar. Nah, bagaimana supaya mendapatkan akses modal yang besar? Gitu. Maka perlu mengumpulkan uang dari masyarakat. Kan begitu. Bagaimana supaya uang masyarakat itu bisa terkumpul? Berarti perlu diiming-imingi adanya tambahan supaya masyarakat mau mengumpulkan uang. Nah, kan begitu ceritanya kan? Maka itulah lahirnya yang kemudian bunga, gitu kan, dengan harapan dan berbagai ininya ya, dan berbagai macamnya, gitu ya, variabelnya, entah itu bunga, entah itu nanti dengan berbagai macam jenisnya, sehingga masyarakat itu bisa mengendapkan uangnya di bank. Nah, tatkala uang yang ada di masyarakat itu terkumpul di bank, dari sinilah maka akses permodalan bisa didapati dari perbankan. Karena kan nggak mungkin bank itu mendiamkan saja uang itu, dia harus diputar supaya bisa menghasilkan income, ya, pendapatan gitu. Nah, makanya perlu sokongan itu ya. Jadi supaya tadi bisa berproduksi dia butuh modal, supaya mendapatkan modal maka dia harus menarik uang itu dari masyarakat gitu. Sehingga para pelaku usaha gitu ya bisa mendapatkan akses permodalan yang cukup besar. Nah, bisa mendapatkan akses permodalan yang cukup besar. Tidak hanya di situ, mereka juga bisa mendapatkan dari pasar, yang modal ya, akses permodalan. Makanya itulah dibutuhkan satu instrumen yang berupa pasar modal, ya, yang berupa pasar modal. Dan dari situlah maka lahirlah yang namanya pasar modal, ya, supaya bisa mendapatkan atau mengakses modal dalam jumlah yang sangat besar. Gitu. Nah, maka perbankan dan pasar modal itu ya kalau diibaratkan jantung, ya memang dia akan mendistribusikan permodalan tadi yang itu sangat diperlukan bagi para pelaku usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya kalau nggak ada perbankan dan modal ini, gitu ya. Kalau nggak ada perbankan dan modal ini, ya mereka dari mana mendapatkan modal yang besar itu? Gitu. Sehingga diperlukan yang namanya perbankan dan pasar modal. Jantungnya adalah suku bunga. Nah, supaya tadi ya, bisa mengumpulkan uang dari masyarakat, gitu ya, supaya bisa menarik masyarakat itu supaya bisa masuk ke perbankan duitnya, atau supaya masyarakat itu bisa masuk duitnya ke pasar modal, dibawa ke pasar modal, maka perlu ada iming-iming, ya. Bukan emeng-emeng ya, iming-iming.
Nah, iming-iming itulah yang dikenal dengan suku bunga tadi. Ya, jadi masyarakat apa namanya, diiming-imingi dengan suku bunga, ya, sehingga masyarakat akan tertarik untuk menaruh uangnya di bank atau menaruh uangnya atau memainkan uangnya di pasar modal. Apalagi yang belum dibahas. Nah, itu dalam pandangan kapitalis. Nah, ini tentu berbeda pandangan ini dengan Islam. Ya, sebab Islam itu hanya bertumpu pada sektor real. Nah, kalau yang suku bunga ini kan sebenarnya sektor non real. Ya, hanya bertumpu pada sektor real kalau dalam pandangan Islam. Sedangkan kalau ini kan bertumpu pada dua sektor, ya, sektor real dan sektor non real. Bahkan jangan salah, sektor non real itu justru transaksinya cukup fantastis, ya, cukup tinggi, ya. Ya, kalau mau dibandingkan, ya, antara sektor real dan sektor non real, ya, perbandingannya itu kita lihat, ya, kalau antum sebagai gambaran saja, transaksi perdagangan yang real, yang sektor real, ya, di Tanah Abang itu diperkirakan 100 triliun per tahun. Ya, per tahun, ya. Itu transaksi di perdagangan di Tanah Abang. Adapun kalau di BEJ, BEJ, Bursa Efek Jakarta, yang itu adalah transaksinya non real, ya, non real itu maksudnya adalah uang itu, ya, nggak ketemu barang dan jasa, gitu. Itu transaksinya, nilai transaksinya sebesar sekitar 5 triliun, ya, per hari. Nah, jadi kalau yang Tanah Abang itu 100 triliun per tahun, nah kalau di BEJ itu 5 triliun per hari. Oh, coba bayangkan, 5 triliun per hari. Berarti kalau 10 hari, kalau 20 hari udah 100 triliun, gitu. Jadi transaksi selama setahun di Tanah Abang sama dengan transaksi 20 hari di BEJ. Ya, itu kan jauh sekali, kan, gitu. Nah, bagaimana dengan sistem ekonomi komunis? Nah, kalau ekonomi komunis memang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, sekarang tidak terlalu banyak dibahas karena memang saat ini itu, ya, boleh dibilang yang original itu, yang komunis original sudah boleh dibilang sudah tidak ada, gitu, ya. Akhirnya banyak kemudian yang tambal sulam. Ya, sebenarnya baik kapitalis maupun sosialis, ya, sudah banyak yang tambal sulam, artinya sudah tidak original lagi dari mereka, gitu. Ya, jadi itu kalau apa namanya, sistem yang diberlakukan, ya, yang diterapkan sekarang itu sebenarnya artinya apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya mereka sebenarnya mengakui adanya kelemahan dari sistem yang mereka terapkan. Sebab kalau mereka menganggap bahwa sistem mereka itu adalah sistem yang tidak ada kekurangan atau sistem yang tidak lemah, nggak buat apa ada tambal sulam, gitu. Nah, tapi kenyataannya memang sistem mereka itu sebenarnya sistem yang sangat lemah sehingga perlu ditambal sulam dengan sistem-sistem yang lainnya, baik yang kapitalis maupun yang sosialis. Ya. Berbeda dengan kapitalis, ya, yang kemudian justru memberikan kebebasan seluas-luasnya, sedangkan kalau komunis itu sebaliknya, justru di sini ada peranan negara yang sangat kuat, gitu, ya, yang kemudian mengatur seluruh sendi-sendi ekonomi, ya, termasuk juga masalah kepemilikan, ya. Jadi masalah kepemilikan itu pun juga diatur oleh mereka, gitu. Jadi semua harus memiliki, bahkan tidak ada yang apa namanya, meskipun ada ikhtilaf di kalangan mereka, ya, jadi
di antara sistem kapitalis maupun di antara sistem di antara tokoh kapitalis maupun di antara tokoh sosialis itu juga ada ikhtilaf ya. Nah, jadi jangan Islam mulu yang dituduhin. Kadang-kadang kan kita sering dituduh ya, mau pakai Islam yang mana gitu ya. Tapi itu tidak pernah dialamatkan ke sistem yang lain gitu, yang komunis maupun yang kapitalis. Ya. Artinya kalau mau pakai kapitalis ya dituduh juga mau pakai kapitalis yang mana kan gitu. Padahal kapitalis itu kan banyak yang versi, bahkan ada yang versi KW gitu ya. KW itu karena dia nggak original lagi, gitu. Sudah dicampur dengan sistem yang lainnya gitu. Itu dari banyak yang kemudian menyimpang dari kaedah-kaedah yang sebenarnya. Artinya tidak murni lagi kapitalis. Begitu juga ya sosialis juga udah KW ya. Jadi kalau sekarang misalkan Cina dianggap sosialis, enggak juga. Ya itu keliru. Justru mereka sudah beralih ke kapitalis gitu. Meskipun bau-baunya itu masih ada. Nah, kalau yang murni sosialis itu ya tentu ya tidak ada kebebasan yang namanya kebebasan kepemilikan gitu. Jadi kepemilikan itu semua diatur oleh negara. Ya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kalau apartemen misalkan rumahnya modelnya tipe 36 semua gitu. Di mana itu? Di salah satu di Cina itu masih begitu. Jadi model apartemennya begini semuanya. Makanya mereka nggak bisa bervariasi. Nah, yang bisa bervariasi itu adalah di dalam apartemennya. Nah, itu masih bisa itu. Nah, saya agak lupa ya di wilayah mana itu ya. Jadi makanya di sana itu kalau jual, teman saya cerita itu jual furniture itu laris gitu. Karena itulah yang bisa mereka ganti-ganti gitu. Termasuk jualan ukiran-ukiran gitu ya, asbak ukiran gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh laris karena itulah yang bisa mereka kreasikan, yang bisa mereka gonta-ganti gitu. Sedangkan selebihnya itu ya mereka nggak bisa. Gitu. Nah dari sini maka itu perbedaan yang tentu ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi baik kapitalis maupun sosialis itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Apalagi nih? Ya, oke ya. Terus yang pertanyaan dari Pak Dwi, ada statement dari petinggi ini yang menyatakan bahwa ekonomi kita bisa nembus 10 besar kalau ditinjau dari oh iya. Nah, ini sekali lagi ini ukurannya apa? Gitu ya. Kita masuk 10 besar, itu ukurannya apa? Itu yang perlu justru itu yang perlu dilihat gitu. Nah, ukuran ekonomi itu apa? Ukuran apakah GNP, GDP-nya ya bisa saja. Ya. Meskipun itu memang agak sulit ya. Tetapi kalau melihat dari sudut pandang Islam, ya kekuatan besar dan kecil, kekuatan ekonominya itu tidak ditentukan dengan ukuran-ukuran yang mereka gunakan gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan di situ. Jadi kekuatan ekonominya itu bukan ditentukan dengan tingginya GNP atau GDP itu bukan. Ya. Yang dijadikan sebagai contoh begini, kita cari yang negara yang paling maju itu mana? Amerika misalkan. Dalam pandangan Islam itu problem. Kenapa? Sebab di sana masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi sepanjang masih ada yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, itu berarti negara itu masih problem dalam pandangan Islam. Sekalipun ekonominya, ya ukuran-ukuran indikator yang mereka gunakan itu semuanya terkategori negara maju. Terkategori negara maju. Karena bukan itu ukurannya. Jadi, dan yang kedua, itu yang pertama ya, kalau dalam pandangan Islam yang kedua.
Yang kedua, negara maju itu tidak akan pernah membiarkan negara lain, apalagi yang disebut negara berkembang, itu akan melebihi negara maju. Ya, itu yang terjadi ya. Itu yang harus diwaspadai. Jadi negara maju ya, itu tidak akan pernah membiarkan negara lain lebih maju dari negaranya. Ya. Kalau lebih susah pasti. Itu. Kalau lebih susah pasti. Ya, tapi mereka menjadikan maju itu pasti akan senantiasa dihambat. Bahkan menjadi negara yang independen saja, ya, yang independen saja itu pasti akan senantiasa dihambat. Sebab apa? Sebab itu akan mengganggu negara mereka. Gitu. Nah makanya produksi barang yang strategis itu pasti akan senantiasa dihambat. Nah, jadi ini yang harus kita sadari ya bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan negara lain itu akan lebih maju ya, karena negara-negara kapitalis itu sifatnya adalah menjajah. Maka negara-negara yang menjadi objek penjajahannya ya itu tidak akan dibiarkan lepas begitu saja. Nah, itu yang harus diwaspadai. Pertanyaan ketiga dari Ustadz Eki. Ya, ntar ini udah ada dulu Ustaz. Ya, ada dulu ya.
Ya, sudah masuk waktu sholat asar. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya rekan-rekan untuk sebelum kita tutup dan melaksanakan sholat asar berjamaah. Oke, Ustaz Dawam. Masih azan di sana, Ustaz? Ya, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Bagaimana kita, oh ya, belum ini. Bagaimana merealisasikan mimpi tersebut saat ini? Nah, kalau ingin merealisasikan, ya, jadi kalaupun ya, taruhlah ekonomi dengan ukuran tadi GNP, GDP itu bisa jadi Indonesia itu masuk 10 besar, gitu ya. Tetapi itu ukuran yang sebenarnya masih selama sistemnya masih sekarang itu masih ukuran yang sifatnya nisbi gitu ya. Sebab apa? Sebab taruhlah investasi banyak dan kita sebenarnya orang luar itu nggak ragu untuk menginvestkan uangnya di sini. Investasi banyak, terus pabrik banyak dan seterusnya. Tapi apa itu kemudian bisa dinikmati oleh seluruh rakyat? Kan enggak juga. Ya. Orang kalau investasi itu kan yang untung siapa? Investor. Ya. Investor yang di sini justru yang mendapatkan ya, limbahnya, sampahnya dan seterusnya. Nah itu, jadi tidak secara otomatis itu juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sebab tergantung tadi pendistribusiannya, ya apalagi dalam sistem kapitalis itu tidak memperhatikan aspek itu. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan mimpi saat ini ya? Nah, tentu sekali lagi ini kembali ke jalan yang benar tentunya, ya, dengan merubah ekonomi yang sekarang ini ke arah ekonomi yang benar, ya, supaya tadi ya ekonomi kita bisa tumbuh dengan cara yang benar. Gitu ya. Maka pemikiran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau di kitab Nidhamul Iqtisadi itu pemikiran itu menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana kekayaan yang sesungguhnya dari sebuah negara itu adalah pemikiran. Ya, negara yang memiliki pemikiran yang kuat, gitu ya, sekalipun negara itu hancur secara materi, maka dia akan bisa membangun kembali. Tetapi sebaliknya, sekalipun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi kalau tidak memiliki pemikiran, maka negara itu akan kembali miskin. Sekalipun dia memiliki kekayaan yang luar biasa dari sisi kekayaan alam, tapi kalau dia tidak punya pemikiran, maka dia akan menjadi negara yang miskin. Ya. Demikian juga sebaliknya, sekalipun dia tidak memiliki kekayaan yang tidak memiliki kekayaan, tapi kalau dia memiliki pemikiran, maka dia bisa kembali atau bangkit, ekonominya bisa bangkit. Ya. Bahkan bisa melebihi negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, jadi ya, ini pentingnya pemikiran. Ya, gimana? Boleh sekalian dipercepat mungkin Ustaz karena sudah masuk sholat asar. Oh ya, yang terakhir. Oke. Oh ya. Penghasilan yang berasal, penghasilan dari AdSense dan sosial media, Tad. Ya, semua kalau halal dan haram itu tergantung dari akadnya, termasuk juga dari apa yang dijual belikan ataupun yang diberikan jasanya, gitu ya.
Jadi ini tidak bisa dibahas secara umum, tetapi harus dilihat kasus per kasusnya. Gitu. Kalau dia misalkan jual barang melalui online, itu boleh saja. Sepanjang yang dijual adalah barang halal. Jual handphone, jual baju, jual makanan, ya kan. Nah, sepanjang halal, ya akadnya melalui jual beli, yaitu boleh. Gitu ya. Misalkan dijual melalui online. Tapi kalau jual homer, nah itu tentu haram. Ya. Sekalipun online, apalagi baik online maupun offline. Lalu termasuk juga misalkan dia dari TikTok. Nah, tergantung ya. TikToknya kalau TikTok yang melanggar syariah, yang membuka aurat, ya tadi joget-joget dan seterusnya, tentu aktivitas TikTok itu juga jelas diharamkan. Gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kontennya adalah dakwah, yang menyampaikan tentang Islam, ya, menyampaikan tentang hukum-hukum Islam, ya, tentu ini berbeda hukumnya. Jadi ini harus dilihat kasus per kasus, ya. Tidak bisa digeneralisir dengan semua konten, ya. Termasuk juga jual beli pun hati-hati juga. Ya, jual beli itu sekalipun barangnya barang halal, ya, itu bisa jadi haram. Ya. Kalau tidak memenuhi akad yang dibolehkan oleh syarak. Misalkan apa? Misalkan menjual beli barang riba, misalkan. Contohnya emas. Nah, emas itu kalau kita jual emas, ya itu kan harus yadan biyadin, sawaun bisawain. Ya. Jadi harus kalau sama ya emas dengan emas, yadan biyadin dan sawaun bisawain. Tapi kalau beda emas dengan uang, misalkan, berarti harus yadan biyadin, artinya harus tunai, harus cash, tidak boleh kredit. Gitu. Nah, jadi kalau dia jual kredit, tentu itu juga tidak diperbolehkan oleh Islam. Jadi ini tergantung, sekali lagi ini terkait dengan fikih yang itu harus dijelaskan dulu terlebih dahulu ya, detil-detil kasusnya. Jadi tidak bisa digeneralisir ya. Itu untuk sementara gambaran mengenai penghasilan yang berasal dari sosial media. Baik. Tergantung akad ya, Tat ya. Tergantung akad dan juga barang yang diperjualbelikan. Ya. Selama tidak TikTok yang mengumbar kemaksiatan, AdSense juga barang-barangnya halal dan lain sebagainya, akadnya jelas, insya Allah aman ya, Tat ya. Siap. Ya, makanya harus dijelaskan dulu kasusnya. Kalau fikih itu begitu, Ustaz. Fikih itu nggak bisa digeneralisir. Jadi karena dia dalilnya itu tafsili, jadi dia harus detail gitu. Jadi bukan dalil umum, ya tidak. Jadi harus kasus. Siap. Jazakallah khairan Ustaz Dawam di penjelasan tentang ekonomi Islam ya, Tat ya, Masya Allah. Nah, jadi tadi ada dibedakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Kalau ilmu ekonomi kan terkait dengan sains, Tat ya, ilmu bagaimana meningkatkan faktor produksi, sedangkan sistem ekonomi tentang pemanfaatan kekayaan. Dan hukum Islam itu menyeluruh dan menganut ke bagaimana memperoleh kekayaan, bagaimana mengelola kekayaan, dan bagaimana mendistribusikan kekayaan. Itu yang akan diatur dalam hukum Islam. Oke, rekan-rekan semuanya, Ustaz sekalian, alhamdulillah kita sudah menginjak waktu sholat asar, sudah 15.27. Mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian dulu, rekan-rekan. Semoga bisa bermanfaat, dan tak lupa kita ucapkan jazakallah ahsanul jaza kepada Ustaz Dawam yang telah memberikan ilmunya. Semoga Allah karuniakan beliau kesehatan, kelancaran, istiqomahan supaya pejuang tetap menjadi pejuang khilafah ya, insyaallah. Dan semoga ilmu-ilmu yang beliau haturkan ke sesi kali ini menjadikan amal jariah yang menjadi amal pemberat, amal baik pemberat nanti di yaumil akhir nanti. Amin. Alamin. Oke, kita tutupkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Musfir, ada yang ingin disampaikan atau Ustadz Debi, Ustadz Hakim?
Silakan, Ustaz. Ustaz Musfir, Ustaz Debi, Ustaz Hakim. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa, nanti kita sampaikan di channel yang lain ya. Oke, terima kasih Ustadz kalian. Kita cukupkan. Afwan minkum, maaf jika banyak salah dan khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan salat asar rekan-rekan semuanya. Syukran. Izin live ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Salam katsiran, Ustaz. Wajib. Ustaz Alfi dan Ustaz sekalian.